Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata per kata. Dari kasus penembakan warga negara Indonesia di perairan Laut Malaides, yang mengakibatkan meninggalnya seorang warga Indonesia, sepertinya pihak negeri Malaides memberikan keterangan palsu, yang katanya, patroli keamanan Laut Malaides mencoba membela diri, dikarenakan adanya penyerangan dari korban. Namun nyatanya, korban hanya mencoba untuk melarikan diri, lalu pihak keamanan patroli Laut Malaides menembakkan peluru sekitar sebanyak 10 kali, yang akhirnya kesemua korban terkena tembakan, dan satu diantaranya meninggal dunia. Dan bagaimanakah tanggapan dari Duta Besar Indonesia yang berada di negeri Malaides? Berikut ini penjelasannya. Perkembangan terkini dari kasus penembakan 5 WNI oleh aparat maritim Malaysia. Kita ulas bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Hernono. Selamat sore Pak Her. Selamat sore Pak. Baik, Pak Her, langsung saja saya tanya. Ini kita ketahui tadi aparat kepolisian dari kita juga sudah menyatakan, Kemlu juga sudah menyatakan sebenarnya bahwa tidak ada perlawanan sebenarnya dari warga negara kita yang ditembak oleh aparat maritim Malaysia. Sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu sih Pak Her? Ya tentu kita hanya mendasarkan keterangan dari warga kita yang sekarang ini ada di rumah sakit. Kita sudah mewawancarai 3 orang yang kena tembak itu, dan semuanya menyatakan bahwa tidak ada perlawanan, tidak ada penggunaan senjata tajam, dan tidak ada penabrakan sebagaimana disampaikan oleh pihak polisi di Raja Malaysia. Nah, ini memang agak buat saya yang sering menangani masalah seperti ini. Dalam hal ada ABK atau ada kapal yang membawa PMI ini di-intercept, memang kecenderungannya mereka itu akan lari, bukan penabrakan. Mungkin benturan terjadi, tetapi itu karena ombak. Dan ini kapalnya kecil aja, kapalnya kecil, karena ombak dia membentur-bentur kapalnya APMM, itu mungkin. Tetapi kalau dia menabrakkan kapal PMI ini ke kapal APMM, saya kira kok agak janggal ya. Jadi ini ada perbedaan fakta menurut polisi Malaysia dan fakta menurut warga kita yang ada di kapal tersebut. Oke, nah ini sudah tampak sebenarnya intensinya melakukan penembakan terhadap warga negara Indonesia ini lebih kepada tindakan yang terlalu berlebihan menurut sebagian pihak juga begitu. Termasuk kami juga jurnalis melihat ini tindakan yang berlebihan dari aparat maritim Malaysia. Nah kalau begitu posisi tawar Indonesia hingga saat ini terhadap tindakan yang boleh dalam tanda kutip sewenang-wenang gitu ya terhadap warga negara kita, apakah daya tawar kita juga cukup kuat untuk melontarkan nota protes misalnya, alih-alih kemarin juga sudah melontarkan nota diplomatik Pak Her? Ya, jadi kalau menurut saya, karena di sini ada 2 pandangan yang berbeda, maka diperlukan adanya pandangan atau semacam komisi independen untuk menilai sebenarnya apa yang terjadi. Kalau tidak ada pihak ketiga yang menengahi masalah ini, maka ini dikhawatirkan akan semakin memburuk karena sudah ada persepsi di masing-masing pihak. Oleh sebab itu, saya berpandangan mungkin kita perlu menjajaki dibentuknya semacam kalau di Indonesia disebut tim pencari fakta lagi, tim pencari fakta dulu untuk menjelaskan sebetulnya apa yang terjadi. Dan ini harus oleh pihak yang independen dan dilakukan secara transparan karena ini pandangannya sudah sama sekali berbeda ya. Pemerintah Indonesia mencari sejumlah fakta tentang peristiwa penembakan 5 WNI di Malaysia hingga membuat 1 orang WNI tewas. Kemarin 28 Januari 2025, Kemenlu dan KBRI Kuala Lumpur berhasil menemui WNI yang menjadi korban luka dalam peristiwa penembakan oleh APPM di Malaysia. Dari kesaksian 2 WNI korban penembakan yang selamat, menyebut kapal yang mereka tumpangi ditembaki oleh APPM di Malaysia sebanyak 10 kali tanpa adanya perlawanan. Yang APPM melakukan beberapa tembakan yang kurang lebih oleh keterangan dari para korban adalah kurang lebih 10 tembakan. Sehingga bot itu berhasil lari dan tidak bisa dilalui oleh APMM. Kami dari fakta-fakta di lapangan pada saat ini masih belum menemukan adanya perlawanan yang dilakukan oleh warga Indonesia. Sebelumnya, kepolisian Malaysia mengklaim tembakan yang dilepaskan untuk membela diri karena kapal patroli Badan Penegakan Maritim Malaysia ditabrak oleh kapal lain. Kita percaya bahawa masa ini mereka cuba keluar.
balik ke negara mereka. Jadi dalam proses itu di perairan tersempat dengan pihak berkuasa APMM. Waktu itulah berlaku insiden ini. Jadi apabila ada pihak yang menyerang pihak berkuasa ini dalam usaha mempertahankan diri, mereka telah melepaskan tembakan dan mengena kepada sebilangan mereka ni. Okey. So yang kita jumpa sekarang 5 orang ni, 1 dah meninggal, 4 dalam rawatan pihak hospital. Seperti itulah keterangan palsu pihak kepolisian negeri Malaides, yang seolah-olah tak ingin disalahkan, untuk melindungi martabat negeri Malaides di mata dunia. Karena mereka sebenarnya tahu, bahwa tindakan seperti itu adalah tindakan yang sangat kejam, tindakan yang tidak manusiawi. Dan semua itu mereka lakukan, demi keagungan nama negeri Malaides. Dan kita semakin yakin dan sadar, bahwa mayoritas orang-orang di negeri Malaides, memang pandai sekali berbohong. Serta pandai sekali membuat cerita palsu hingga mampu memutar balikkan fakta. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Kita percaya bahawa masa ini mereka cuba keluar, balik ke negara mereka. Jadi dalam proses itu di perairan tersempat dengan pihak berkuasa APMM. Waktu itulah berlaku insiden ini. Jadi apabila ada pihak yang menyerang pihak berkuasa ini dalam usaha mempertahankan diri, mereka telah melepaskan tembakan dan mengena kepada sebilangan mereka ni. Okey. So yang kita jumpa sekarang 5 orang ni, 1 dah meninggal, 4 dalam rawatan pihak hospital. Seperti itulah keterangan palsu pihak kepolisian negeri Malaides, yang seolah-olah tak ingin disalahkan, untuk melindungi martabat negeri Malaides di mata dunia. Tentang penembakkan pekerja migran Indonesia di perairan laut negeri Malaides, yang menurutmu melakukan perlawanan, sehingga kau menembaknya hingga hilangnya nyawa. Namun sebenarnya mereka tahu, bahwa tindakannya adalah tindakan yang sangat kejam, tindakan yang tidak manusiawi. Dan semua itu mereka lakukan demi keagungan nama negeri Malaides. Untuk itu kita semakin yakin dan sadar bahwa orang-orang negeri Malaides pandai berbohong, serta pandai bercerita palsu hingga mampu memutarbalikkan fakta dari rakyatnya dan juga guru dan profesornya. Pandai berbohong dan bercerita palsu, itulah Malaides, negeri Malaides, negeri para pembohong. Itulah Malaides, negeri para pembohong. Itulah Malaides, negeri Malaides, negeri cerita palsu. Itulah Malaides, negeri Malaides, negeri memutarbalikkan fakta dari pejabat pemerintah kerajaannya dan juga pemerintah pusat kerajaan negeri Malaides. Pandai berdusta dan pandai memutarbalikkan fakta. Malaides, 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 negeri para pembohong. Malaides, 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 Malaides. Seperti itulah keterangan palsu pihak kepolisian negeri Malaides, yang seolah-olah tak ingin disalahkan, untuk melindungi martabat negeri Malaides di mata dunia. Namun sebenarnya mereka tahu, bahwa tindakannya adalah tindakan yang sangat kejam, tindakan yang tidak manusiawi. Dan semua itu mereka lakukan demi keagungan nama negeri Malaides. Untuk itu kita semakin yakin dan sadar bahwa orang-orang negeri Malaides pandai berbohong, serta pandai bercerita palsu hingga mampu memutarbalikkan fakta dari rakyatnya dan juga guru dan profesornya. Pandai berbohong dan bercerita palsu, itulah Malaides, negeri Malaides, negeri para pembohong. Itulah Malaides, negeri para pembohong. Dan orang-orang negeri Malaides pandai berbohong, serta pandai bercerita palsu hingga mampu memutarbalikkan fakta dari rakyatnya dan juga guru dan profesornya. Pandai berbohong dan bercerita palsu, itulah Malaides, negeri Malaides, negeri memutarbalikkan fakta dari rakyatnya dan juga guru dan profesornya. Pandai berbohong dan bercerita palsu, itulah Malaides.
Malai Dash mohon